Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah bertemu kembali bersama ibu hari ini di pembelajaran IPA. Baik nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan membacakan doa pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, nah kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tentang musim. Nah, apakah kamu tahu di Indonesia ada musim apa saja ya? Benar, pertama ada musim hujan, yang kedua ada musim kemarau. Jadi di negara kita, negara Indonesia, itu hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berbeda dengan negara lain, ada yang memiliki 4 musim. Selain musim hujan, musim kemarau, ada juga musim semi dan musim gugur. Contohnya seperti di negara Jepang ya. Nah, sekarang kita akan membahas pertama itu tentang musim hujan. Saat di tempat tinggal kita sering turun hujan dalam waktu beberapa bulan, berarti saat itu adalah musim hujan. Ketika musim hujan, cuaca sering mendung dan hujan. Nah, musim hujan biasanya dimulai pada bulan September sampai Februari. Jadi kalau dulu itu memang pergantian musim antara musim hujan dan musim kemarau itu stabil ya, 6 bulan per 6 bulan. Musim hujan 6 bulan, musim kemarau 6 bulan. Nah, biasanya kalau musim hujan itu dimulai dari bulan September. Jika ingin bepergian saat musim hujan, disarankan untuk selalu membawa payung, jas hujan, dan memakai baju hangat atau jaket. Nah, itu musim hujan. Nah, perlu kita ketahui juga, Ibu akan bahas sedikit tentang proses terjadinya hujan. Silahkan diperhatikan gambarnya. Nah, ini skema proses terjadinya hujan. Nah, proses terjadinya hujan berawal dari sinar matahari yang membawa energi panas yang menyebabkan adanya proses evaporasi. Dalam proses evaporasi, air yang berada di bumi, yaitu ada yang berada di laut, danau, sungai, serta badan air lainnya, menguap karena panas tersebut, lalu menghasilkan uap-uap air. Nah, uap-uap air tersebut terangkat ke udara dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses kondensasi, uap-uap air berubah menjadi embun yang diakibatkan oleh suhu di sekitar. Uap air lebih rendah daripada titik embun air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik dari embun semakin banyak dan memadat, lalu membentuk menjadi awan. Selanjutnya, adanya perbedaan tekanan udara di langit menyebabkan pergerakan udara atau yang biasa kita kenal dengan angin. Nah, angin ini menggerakkan awan yang membawa butir-butir air menuju tempat dengan suhu yang lebih rendah. Nah, awan-awan ini yang terkumpul bergabung menjadi awan besar yang berwarna kelabu. Nah, proses ini dinamakan koalensi. Nah, sekarang kita tidak heran ya, Nak,
Kan kenapa kalau mau hujan banyak angin dan langitnya mendung? Nah, itu disebabkan oleh, proses yang tadi ya, ada proses evaporasi, kondensasi, dan akhirnya terjadi proses koalensi. Nah, lalu butir-butir air yang ada di langit bagaimana bisa jatuh? Nah, jawabannya ada dua, Nak. Nah, yang pertama, karena kondisi awan sudah jenuh atau dengan kata lain, sudah nggak sanggup menampung air lagi. Kedua, adalah karena butir-butir air tertarik oleh adanya gaya gravitasi. Oleh karena itu, butir-butir air jatuh menjadi hujan. Jadi turunlah hujan. Nah, proses ini proses terjadinya hujan, nah secara mendalam mungkin anak-anak nanti bisa pelajari lebih dalam lagi di kelas atas. Ini hanya sekilas aja untuk sekedar pengetahuan Ibu bahas ya. Baik, kita lanjutkan, Nak. Nah, saat hujan turun, maka tanah maupun wilayah tempat kita akan dipenuhi dengan air hujan, yang bahkan di beberapa tempat bisa sampai terjadi banjir. Nah, ada juga manfaatnya hujan, ya air hujan untuk kita apa saja? Coba kita sebutkan. Pertama, air hujan ya bisa sebagai sumber energi pembangkit listrik. Kedua, bisa membantu pertanian. Nah, jadi ketika musim hujan biasanya para petani itu bisa menanam padi karena padi itu termasuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Lalu air hujan pun bisa menjadi air minum untuk kita. Nah, air hujan bermanfaat juga untuk kebutuhan hidup manusia karena manusia sangat membutuhkan air untuk segala macam ya. Terus, juga sebagai kelangsungan hidup hutan. Nah, di hutan itu banyak sekali bukan hanya sekedar pepohonan, ada juga binatang ya, dan makhluk hidup lainnya. Itu sangat bergantung, sangat membutuhkan air. Jadi hujan bisa bermanfaat ya, sangat sekali bermanfaat untuk kehidupan kita. Bahkan air hujan itu sendiri bisa menjadi pembangkit listrik. Mungkin listrik yang kita eh, nikmati sekarang, yang kita rasakan sekarang itu salah satunya dihasilkan dari air hujan. Nah, pernah mendengar nak ada pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan, Nak. Sekarang, selain tadi manfaatnya, musim hujan atau manfaat air hujan, nah sekarang ada juga kerugiannya. Kerugian yang ditimbulkan saat musim hujan. Nah, jika curah hujan yang lebat atau terus-menerus dapat menimbulkan tanah longsor dan banjir. Nah, makanya kalau hujan terus-menerus itu bisa menyebabkan longsor dan juga banjir. Sesuatu yang berlebihan biasanya mendatangkan bencana atau madorot. Tidak baik gitu ya. Nah, juga angin kencang di kala hujan turun dapat menimbulkan kerusakan pada batang tanaman. Jadi bisa mengurangi kualitas tanaman atau hasil panen para petani. Juga dapat mengganggu bahkan merusak pada saat proses pembungaan pada tanaman ya. Jadi yang seharusnya misalkan tanaman yang ditanam oleh para petani itu seharusnya sudah berbunga menghasilkan buah karena terlalu derasnya air hujan sehingga itu bisa menghambat ya, jadi merusak. Nah, curah hujan yang tinggi juga dapat meningkatkan berkembangnya populasi serangga sebagai hama yang dapat merusak tanaman. Misalkan, ketika musim hujan biasanya belalang itu lebih banyak muncul ya. Nah, jadi kalau banyak belalang itu bisa merugikan untuk petani ya. Jadi
apa namanya, tanamannya bisa dimakan oleh belalang. Baik, kita lanjutkan, Nak. Nah, ada musim kemarau yang kedua. Yang kedua yaitu musim kemarau. Nah, pada musim kemarau jarang turun hujan. Pada musim kemarau langit cerah dan udara panas. Bahkan kalau di siang hari sekitar pukul 12 ya biasanya di musim kemarau itu sangat terik sekali panas matahari. Nah, bisa dilihat di gambarnya, musim kemarau bahkan bisa menyebabkan tanah-tanah itu retak ya. Saat musim kemarau bisa kita manfaatkan untuk bermain atau berlibur. Nah, musim panas atau musim kemarau, bukan musim panas ya, musim kemarau. Biasanya dimulai pada bulan Maret sampai Agustus. Seperti yang Ibu katakan tadi ya, Nak, kalau dulu pergantian musim itu masih stabil ya 6 bulan sekali berganti musim. Kalau untuk sekarang bahkan bisa kita rasakan kurang stabil, kadang musim hujan, masih waktunya kemarau sudah musim hujan ya. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin karena adanya pemanasan global dan, kerusakan alam sehingga mengakibatkan, eee, ketidakstabilan pada pergantian musim. Nah, ada manfaat, musim kemarau. Coba bisa kita lihat. Nah, ketika musim kemarau itu mempermudah aktivitas sehari-hari. Jika cuaca cerah, orang lebih mudah beraktivitas di luar rumah daripada musim hujan. Nah, dapat mempercepat jemuran pakaian dan padi ya cepat kering. Mengurangi tanah longsor dan kebanjiran. Oke, dan dapat mempermudah nelayan untuk melaut. Selain itu juga bisa dilihat di gambarnya ya, Nak. Ini adalah petani garam. Ya, kalau musim kemarau itu sangat membantu juga untuk para petani garam, sehingga garam yang dihasilkan bisa lebih banyak karena air air laut yang ditampung itu bisa lebih cepat mengkristal karena panas terik matahari mengkristal menjadi garam yang kita konsumsi. Nah, selain manfaatnya sama juga seperti musim hujan, ada juga kerugiannya yang bisa ditimbulkan saat musim kemarau. Nah, ada apa aja? Pertama, bisa terjadi kekeringan di mana-mana. Nah, bisa dilihat gambarnya ya, Nak ya. Nah, kekurangan pasokan air bersih. Nah, kita bersyukur nih, alhamdulillah masih diberi kemudahan untuk mendapatkan air bersih. Di luar sana banyak juga bahkan di pedalaman gitu ya, orang-orang yang bahkan kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Untuk mendapatkan air bersih saja harus berjalan berkilo-kilometer untuk menuju sumber air yang masih ada. Nah, kerugian yang terjadi saat musim kemarau juga itu bisa terjadi kebakaran hutan karena hutan ketika musim kemarau daun-daun banyak yang kering ya. Terkena api sedikit saja bisa menimbulkan kebakaran besar. Nah, gagal panen karena kurangnya air untuk irigasi. Ini sangat berpengaruh ya, air itu sangat berpengaruh. Nah, musim kemarau kalau terlalu panjang bisa menyebabkan paceklik ya. Jadi kesulitan air, bahkan petani sulit untuk bercocok tanam. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Nak? Nah, mari kita jaga bumi kita. Jangan sampai bumi yang kita cintai ini menjadi rusak ya. Kita harus jaga semoga bumi yang kita cintai ini selalu memberikan oksigen yang baik ya. Caranya menjaga menanam misalkan di rumah ya. Menanam tanaman supaya udara tetap sejuk, bumi kita terjaga. Kalau bumi kita terjaga, maka kehidupan manusia pun akan terjaga. Kehidupan manusia, bahkan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi akan terjaga keberlangsungan hidupnya. Oke, terima kasih, Nak. Jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan kita, jangan sampai mencemari lingkungan.
membuang sampah sembarangan, tidak boleh ya nak ya. Baik nak, alhamdulillah materinya sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ibu hari ini dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ibu tutup dengan membacakan hamdalah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.